Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi untuk pembahasan soal latihan ya untuk persiapan tes BUMN batch 3 tahun 2023. Untuk video kali ini akan kita bahas, nanti ada satu latihan soal di belakang. Teman-teman bisa untuk latihan ya. Untuk pembahasannya teman-teman nanti bisa di pause dulu untuk dikerjakan, nanti dicocokkan ya untuk yang betul berapa nanti. Kita akan membahas tentang figural. Untuk subtesnya adalah diagram reasoning ya untuk batch kedua kemarin. Kita cocokkan aja dengan batch kedua ya untuk model soalnya. Nah teman-teman, kemarin kita sudah bahas sedikit ya untuk beberapa soal bagaimana pengerjaan soal model ini. Jadi teman-teman, ini langsung aja ya kita pahami bahwasanya maksud dari kode ini adalah gambarnya dioperasikan sesuai kode ya. Jadi kalau ada soal, jadi paling bawah ini soalnya ya teman ya. Jadi ada kode 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kode yang kita inginkan adalah 2 dan 3. Maka kita abaikan aja 1, 4, dan 5 ya. Kita fokus kepada 2 dan 3 di sini. Nah teman-teman, berarti kita kan operasikan 2 ya. Kita cek dulu 2 ini maksudnya apa teman-teman. Jadi 2 ini maksudnya dihimpitkan ya, dihimpitkan sebagian gitu nantinya. Jadi 2 ini dihimpitkan, tapi tidak sepenuhnya ya, dihimpitkan sebagian gitu ya. Nah setengah bagian gambar. Nah ini teman, sebenarnya kalau ini kita gambar ulang begini ya. Nah begini. Nah ini kemudian satunya seperti ini. Ini sebenarnya kan ya begini ya, dihimpitkan seperti ini. Ini kalau dihimpitkan dengan gambar yang sama, nah ini akan menghasilkan gambar pada nomor 2 ya. Nah begini. Nah ini kalau dihimpitkan ke sana akan menjadi gambar yang seperti ini. Nah jadi yang tengah akan agak rame gitu teman ya. Ramenya gara-gara dihimpitkan ya. Jadi teman-teman, kita operasikan dulu yang 2 ini ya. Jadi kalau mau kita himpitkan dengan model yang sama, ini kan kita punya segitiga yang di bawahnya ada lingkaran ya, 2 kecil-kecil. Maka teman himpitkan aja ini dengan gambar yang sama ya. Nah begini, himpitkan ke sana, maka ini akan menjadi gambar yang seperti ini teman ya. Nah seperti ini. Ini kemudian ini juga agak bertumpukan tapi separuh gitu teman ya. Nah begini. Nah jadi begini teman untuk gambarnya ya. Jadi kita sudah menyelesaikan untuk pola yang kedua ya, penghimpitan. Sekarang yang ketiga teman. Oke, 3 ini sepertinya diputar ya teman, diputar. Oke lah, biar gampang pemutarannya kita anggap aja berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan arah ya, berlawanan jarum jam gitu. Sehingga teman, ini berapa derajat yang gitu ya untuk sebenarnya logikanya. Nah teman, sebenarnya kan ini 30 derajat ya kalau mau teman sudah memahami tentang sudut ya. Tapi teman, kalau teman masih belum paham bagaimana sih untuk perubahan sudutnya, teman bisa pakai bantuan sumbu ya, sumbu imajiner aja teman. Nanti yang sudah pernah melihat trik mata dewa nanti akan paham ya apa itu sumbu dewa ya. Jadi teman, kita bisa manfaatkan aja ya. Ini kita tarik sumbu ke sana yang lurus. Nah ini berarti sumbu yang sama, berarti kan ke sini ya, seret ini ya, dengan sumbu yang sama ya. Jadi kita tarik dari yang lancipnya menuju ke atas. Ini juga sama, berarti lancipnya ke atas. Berarti ini kan sumbunya mengalami pergeseran ya ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Nah berapa teman pergeserannya? Ya udah teman-teman gambar aja sumbu yang awal tadi ya. Tadi kan lurus nih, tadi di tengah lurus begini. Nah berarti kan sebenarnya perubahannya kan ini perubahannya. Nah ini berapa derajat kan gitu. Nah ini kan sebenarnya 30 derajat, tidak sampai 45 ya, karena tidak pada pojok-pojok sudutnya gitu ya. Jadi ini teman 30 derajat kalau mau kita simpulkan untuk pergeserannya. Sehingga teman kita operasikan, tadi kan 2 sudah nih.
Nah, sekarang tinggal 3 ya. Maka ini teman-teman ya digeser aja 30 derajat ke kiri gitu teman ya, atau berlawanan arah jarum jam. Dengan cara yang sama, maka ini diputar aja 30 derajat teman ya. Nah, tadi kalau bingung cara memutarnya, ya kita ambil aja sumbunya ya. Sumbunya teman letakkan aja. Jadi nggak harus di tengah ya. Ya dimanapun bisa, asalkan memutarnya sesuai berlawanan arah jarum jam dan 30 derajat. Oke lah, saya pengennya apa namanya ini di tengah ini ya, di tengah yang garis sisi ya di sini seret begini. Artinya gambar yang sebelah kanan ya, yang berimpit sebelah kanan, saya taruh sumbunya di situ. Sehingga teman sumbu ini harus berputar segini, menceng nih ya. Sumbu itu harus berputar segini ya, 30 derajat. Nah, begini. Maka teman ya udah, ini berarti kita gambar aja ya. Tadi kan berarti gambarnya jadi gini ya. Nah, menjadi lurus gini kan. Nah, begini. Ini begini, dan satunya menjadi agak ke bawah gitu. Nah, begini teman. Oke ya. Jadi teman, gambar yang logis ini yang mana teman? Oke ya, yang C ya teman. Yang mana nih? A, B, C ya, yang C. Karena tadi kan awalnya kan sumbunya yang kita buat imajiner tadi kan lurus begini ya. Nah, lurus. Nah, ini kan 30 derajat teman. Nah, sama dengan logika pada nomor 3 ya, untuk kode ketiga. Nah, begitu sebenarnya. Kalau teman-teman nanti bingung, wah ini diputar berapa sih ya, nggak apa, pakai latihan aja pakai sumbu ya. Tapi kalau teman sudah memahami perputaran derajatnya, nggak apa, langsung aja ya, nggak usah pakai sumbu, bisa-bisa saja itu. Begitu ya untuk soal nomor 1. Saya kira teman-teman yang perlu diperhatikan yang ini ya, yang 3 ini ya. 3 ini sebenarnya agak penting juga, karena perubahan sudutnya nggak genap ya, ataupun nggak biasa ya. Biasanya kan 90 ya, 45 gitu ya. Ini 30 ya, jadi agak sedikit gitu ya, agak sedikit kecil ya, untuk sudutnya. Tapi teman bisa memanfaatkan bagian trik mata dewa ya, ini sumbu dewa ya, bisa digunakan secara imajiner di situ, sehingga ketemu jawabannya yang C. Nah, teman-teman, sekarang kita beranjak pada soal nomor 2 untuk diagram reasoning juga ya. Nah, ini sekarang kodenya 4 dan 5 ya. Nah, berarti kita abaikan 1, 2, dan 3. Nggak usah terganggu dengan destruksi ini ya. Sekarang nomor 4 dan 5. Oke, kita coba analisis untuk nomor 4 dulu. Nah, ini ada yang berbeda. Ada kan ini kan yang gambar 1 ya, yang kiri ya. Kan ada 2 gambar nih. Yang berbeda atau yang melakukan perubahan kan gambar kiri ya. Jadi kita abaikan gambar yang kanan karena sama ya. Nah, teman, ini juga perubahan perubahan sudut juga ya, ini bergeser ke kiri atau berlawanan arah jarum jam teman ya. Nah, berpindah ya, berlawanan jarum jam ya. Nah, berapa derajat teman ini? Nah, kalau tadi 30, sekarang ini 45 derajat ya teman. Nah, karena berpindah ke pojok-pojok gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu teman? Nah, ini teman kalau masih bingung ya, sebenarnya ini kan lihat pucuknya kan ada di sini ya, mengarah ke atas. Sekarang pucuknya ke pojok, berarti kan 45 ya. Nah, 45 derajat. Tapi teman kalau yang bingung ya, tarik sumbu aja ya, sumbu dewa ini. Nah, lurus ke apa namanya ini, ke puncaknya ya. Nah, gini. Sekarang kalau teman-teman tarik lurus lagi ya. Nah, kan pindahnya ke sini sekarang. Nah, padahal awalnya kan lurus begini ya. Nah, ini berapa teman? Ini kan 45 ya. Nah, 45 derajat. Nah, begitu. Nah, jadi mengarah ke pojok-pojoknya teman ya. Jadi ke pojok-pojok, sehingga itu 45 ya. Beda kayak yang tadi 30 ya. Sekarang 45. Sehingga teman, untuk gambar yang pada soal ya, ini yang kita putar hanya pada gambar yang kiri ya. Jadi gambar yang kiri ini kita putar berapa ini? 45 derajat teman ya. Nah, menjadi ke yang mana teman? Yang ini. Ya udah teman, tarik aja ini gambar garis lurus ya. Nah, ke sana. Berarti nanti harusnya apa namanya itu, untuk arah dari gambarnya menjadi ke sana ya, karena kita pengennya 45 derajat begitu. Sehingga teman, ya udah gambarnya kan menjadi seperti ini ya. Nah, begini. Gini ya, ini mohon maaf gambarnya agak bagus ya. Nah, begini teman, ada kotaknya begini ya. Nah, menjadi miring ke kiri itu ya. Nah, miring ke kiri. Oke. Dimana tadi awalnya sumbunya kan seperti ini ya. Nah, ini kan 45 derajat. Nah, 45 derajat.
Oke teman, sekarang kita bisa menyelesaikan ya untuk pola yang keempat ya, atau pola yang ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal menyelesaikan yang kelima ya. Nah, yang kelima ini hampir sama teman. Gambar yang kiri nggak berubah, cuman gambar yang kedua dihimpitkan ya. Jadi gambar kedua ini dihimpitkan ya. Dihimpitkan sebagian ya, sebagian gambarnya kayak yang nomor satu, tapi ini dibalik gitu ya logikanya. Sehingga teman, ini kan dihimpitkan ya, kalau mau kita ini awalnya kotak ini jadi ke sini kan dihimpitkan sebenarnya. Nah, begini. Sehingga teman, kita sudah menyelesaikan gambar ini. Maka yang kita himpitkan gambar yang kedua. Nah, ini ya, gambar segitiga ini. Apa ini, panah busur apa namanya? Panah busur ya. Saya biar gampang saya tarik segitiga aja gitu ya. Nah, begini. Nah, begini. Sehingga kalau mau kita himpitkan teman, menghimpitkannya kan ya berarti kan begini ya. Nah, begini ya, mau kita himpitkan. Nah, yang mana teman gambar yang seperti ini? Ya berarti gambar yang mana? Yang E ya. Nah, yang ketemu yang E kalau mau kita himpitkan. Jadi ini benar gambar yang pertama ini sesuai dengan pola keempat. Gambar kiri stagnan, tetap ini diputar 45 derajat ya, berlawan arah jarum jam. Kemudian yang ini dihimpitkan ya, dihimpitkan, di mana gambar yang kiri tidak mengalami perubahan. Saya kira tepat jawabannya yang E teman ya, atau yang bawah ini. Yang lainnya ya nggak tepat ya, ini yang A ini kurang, nggak dihimpitkan. Yang D justru yang dihimpitkan ya, ya gambar pertama, padahal harusnya gambar kedua yang dihimpitkan ya. Ini tak kesalahannya pada gambar D. Ini tidak dimiringkan ya, jadi tetap nggak berubah, maka salah. Ini tidak dihimpitkan atau tidak double ya, tetap gambarnya satu. Yang ini posisinya kebalik ya teman-teman, ini posisinya kebalik. Nah, jadi tepat yang E teman ya. Oke, begitu ya, saya kira teliti saja ya, nggak sulit, perubahannya juga nggak terlalu banyak ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar lebih maksimal untuk persiapan tes BUMN tahun 2023, teman-teman bisa mengunjungi maximaasn.com. Di sini teman-teman akan mendapatkan soal tryout yang mirip dengan tes asli yang dikerjakan dengan sistem CAT dan dapat digunakan berulang-ulang kali. Dan di situ teman-teman juga bisa belajar secara offline. Ini adalah tampilan soal yang mirip dengan batch kedua untuk word classification. Kemudian yang setelah ini adalah ada number sequence. Kemudian ini adalah verbal logical reasoning. Ini adalah diagram reasoning. Dan yang terakhir adalah core values akhlak, yang tentunya kelima subtes ini sudah dibuat sesuai dengan tes batch kedua. Jadi teman-teman nanti persiapannya lebih terukur dan terarah. Jadi teman-teman nanti langsung bisa mendaftar. Di sini teman-teman isi nama lengkap, email, HP, dan password. Nanti langsung klik daftar. Teman-teman kalau sudah berhasil mendaftar, nanti akan diarahkan kepada halaman ini. Teman-teman silakan untuk mengklik tryout di yang atas ini. Kemudian teman-teman langsung cari untuk tryout yang tersedia, yakni untuk combo 10 paket tryout TKD dan akhlak BUMN batch ketiga. Teman-teman langsung aja klik beli sekarang. Nah, yang paling penting di sini teman-teman masukkan kode promo ber-ASN supaya mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Dari 160.000 nanti teman-teman bisa mendapatkan harga yang amat murah, yakni 99.200, tidak sampai 100.000 untuk 10 paket soal ya. Jadi 10 ribuan ya untuk per paket soal. Sangat murah, investasi yang terbaik untuk persiapan teman-teman menghadapi tes BUMN batch ketiga. Silakan dicoba. Lanjut teman, untuk nomor 3 ya. Ini kita ada 3 gambar ya. Kita latihan agak banyak, 3 gambar. Kalau tadi masih 2 gambar, sekarang 3 gambar. Nah, tapi teman nggak usah khawatir. Kita amati yang 2 dan 4 ya, karena berarti kita eliminasi yang 1, 3, dan 5. Kita fokus untuk 2 dan 4. Oke, kita logika dulu yang 2 ya. Jadi 2 ini tuker ya teman, tukar ya, tukar posisi gambar ya, gambar 1
dan 3. Oke lah, kalau mau kita ambil ini gambar 1 ya, 1 2 3, berarti kan sekarang kan gambar 3 kan dari di sini ya. Nah 3 2 1, berarti kan tukar posisi gambar 1 dan 3. Berarti kita perhatikan untuk yang pada soal teman ya. Jadi ketika ini dikodekan nomor 2, berarti sekarang posisinya kalau mau kita kasih kode 1 2 3, berarti tukar teman ya. Nah matahari ini, si matahari akan posisinya di sebelah sini ya. Ini kasih gambar ini ya, mungkin gambarnya nggak anu ya, nggak ngeplak bagus ya. Yang penting bisa paham gitu. Nah ini ada bunganya. Sekarang teman yang segitiga tetap ya di sini. Nah segitiga tetap. Ini ada Pac-Man-nya ini. Ada Pac-Man. Kemudian sekarang wajik pindah ke sini ya, wajik ilusi ini ya. Nah sekarang posisinya jadi 3 2 1 ya. Nah ini kita sudah menyelesaikan untuk logika nomor 2 ya. Kode 4 ini ternyata berubah semua ya. Untuk gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Ternyata untuk gambar 1 teman-teman, gambar 1 saya singkat GB itu ya, gambar 1 itu ternyata berimpit juga ya, berimpit ya, nah, diimpitkan ya, atau didobeli itu ya, didobeli. Kemudian untuk gambar 2 dan 3 itu tukar posisi ya. Nah, tukar posisi teman, tukar posisi, karena sekarang posisinya ini kan jadi gambar 1 berimpit didobelkan ya, ini jadi gambar 3 jadi gambar 2, artinya tukar posisi. Tapi teman-teman harus ingat lagi, ini gambar 3-nya ini juga mengalami perubahan ya. Nah perubahannya ternyata bergeser ya, geser berlawanan jarum jam. Nah sebanyak berapa teman itu sudutnya? Nah teman kalau sudah mahir sudut itu kan gesernya 90 derajat teman ya, 90 derajat. Tapi teman yang belum paham bagaimana menggesernya, begini ya, tarik aja sumbu dewa di sini ya, sini. Nah, menuju apa namanya ini? Menuju kaki kepalanya yang unsur gambar di tengah ya. Sekarang sumbu yang sama tarik ke sini. Nah, ternyata berpindahnya kan awalnya tadi kan sumbu ke sini kan awalnya. Nah, berarti kan ini 90 derajat teman ya. Nah, oke, 90 derajat. Berarti itu untuk logikanya teman ya, untuk 4 agak banyak ya, untuk 4 logikanya ini. Tapi nggak apa teman, kita coba operasikan. Ini yang kode keempat ya, berarti gambar 1 kita harus mengimpitkan tuh gambar 1 ya. Nah berarti gambar yang berimpit ya, yang satu-satunya ya yang B ya. Nah ini yang satu-satunya berimpit nih. Nah ini sudah berimpit. Tapi kalau mau kita buktikan ya oke teman ya, maka kita impitkan di sini ya. Nah ini berarti ya, ada gambar seperti ini juga ada gambar seperti ini. Nah ini bunganya, ini bunganya. Sekarang gambar 2 dan 1 kan bergeser ya, bergeser. Gambar 2 dan 3 tukar posisi. Nah gambar 3-nya juga berpindah ya. Maka ini pindahnya awalnya wajiknya itu wajik ilusi tegak, tegak begini ya, tegak begini. Nah sekarang kalau kita geser teman, geser sesuai dengan pola gambar ketiga, berlawan arah jarum jam ya. Nah, awalnya ke situ, maka harusnya gambar ke sini. Maka ini harusnya begini gambarnya teman. Nah bagi tadi ini gambarnya menjadi seperti ini. Nah ini tadi kan posisinya awal seperti ini teman ya, posisinya awal ya. Nah ini berarti 90 derajat ya kalau mau pakai sumbu dewa ya, memanfaatkan sumbu dewa. Tapi teman kalau sudah gampang ya udah, itu berarti pasti posisinya bergeser 90 derajat ke kiri atau berlawan arah jarum jam. Sekarang gambar 2 dan 3 kan tukar posisi itu ya. Nah, gambar 2-nya tetap, berarti gambar Pac-Man-nya tetap tuh ya di sini. Nah, Pac-Man-nya begini. Oke. Berarti benar ya, ini gambar pertama betul, kedua wajik betul, Pac-Man tetap betul. Jadi gambar nomor 3 jawabannya B teman ya. Ya agak lama ya. Semakin lama semakin sulit ya teman. Baik, bisa dipahami teman ya, untuk kode 4 sudah kita selesaikan dengan agak rumit ya. Tapi nggak masalah untuk latihan teman, untuk latihan nanti persiapan tes ya. Kemudian teman nomor 4 sekarang ya, masih 3 gambar juga. Kita latihan dulu yang agak mudah-mudah ya, nanti kita sambung dengan video lain yang agak sulit itu ya. Sekarang 5 dan 3 ya, berarti kita abaikan 1, 2, dan 4 ya. Kita coret aja 1, 2, dan 4 kita abaikan ya. Berarti 5 dulu teman ya, kita apa namanya ini, kita logika yang 5 ya. Oke, yang 5 ini ternyata hanya satu perubahan ya. Gambar 2, gambar 1, 2, dan 3 yang berubah cuma gambar 1 ya. 2 dan 3-nya
tetap. Nah, perubahannya ini tambah frame teman-teman ya. Untuk gambar 1 ini tambah bingkai ya, bertambah bingkainya. Bingkai persegi itu ya, persegi. Oke, berarti teman-teman untuk ini gampang ya. Berarti 5 ini sudah kita selesaikan. Tinggal kasih aja nih bingkai itu ya. Nah, bingkai kotak begini. Oke, selesai teman ya. Oke ya, ini mungkin agak ruwet gambarnya. Nah, begini bingkainya. Sehingga teman untuk logika ketiga ya teman. Nah, ini yang berubah cuma 1 juga ya. Nah, ini gambar 1, gambar 2, gambar 3. 2 dan 3 tetap. Yang berubah cuma ini ya. Nah, ini saya kira juga gampang teman. Ini berubahnya berapa derajat teman. Nah, ini arah panahnya aja kita ikutkan ya. Nah, ini bergeser ya, geser searah jarum jam. Nah, ini 45 derajat teman ya, karena ke sana ya, ke geser ke kanan gitu ya. Nah, teman kalau mau lebih detail ini caranya ya. Ya, tarik aja jadi lurus searah panah ya. Nah, kan ke sini awalnya. Sekarang tarik panah sumbu dewa yang sama ke sini seret gini. Nah, tadi kan awalnya lurus begini kan. Nah, begini berarti ini berapa teman? Nah, ini 45 derajat kan. Loh. Ini 45 derajat karena menuju ke pojok gitu ya. Enggak ke yang sudut bawah gitu ya. Nah, sehingga teman gesernya 45 derajat. Sehingga teman untuk logika yang ketiga berarti gambar 2 dan 3 kan tetap nih berarti. Nah, gambar 2 dan 3 berarti kita sudah mengabaikan aja gambar 2 dan 3 ya. 2 dan 3 ini wes diamkan aja karena kode 5 diam, kode 3 juga diam. Nah, ini pengecoh juga teman-teman. Berarti yang kita perhatikan cuma gambar 1 ya. Maka gambar 1 tadi teman kan kita punya bingkai ya, punya bingkai seperti ini. Ada gambar apa nih namanya nih? Gambar bintang gitu ya. Sehingga kita putar aja teman ke arah 45 derajat ya, 45 derajat sehingga gambarnya menjadi bagaimana teman? Ya satu-satunya yang ini, yang E ini ya teman, yang bergeser ya, ini 45 derajat. Oke lah, kalau teman biar gampang tadi kan sumbunya ke sana ya. Nah, ke sana berarti gambar ini harus sumbu perubahannya harus ke sana ya, menuju ke pojok. Nah, berarti kan gini ya, menjadi gini ya. Nah, begini teman, slide gini. Nah, ini lingkarannya, ini bintangnya. Oke. Berarti gambar yang mana? Yang E ya, teman, yang tepat. Yang E ini sudah bergeser sesuai dengan kode ketiga ya. Nah, ini sudah tepat untuk berubahnya ya. Nah, ke sini. Berarti gambar 1 tepatnya teman, ini sudah berubah. 2 dan 3 nggak ada perubahan ya, tetap diam aja itu. Pengecoh. Jadi teman soal 4 ini pengecoh ya, meskipun kelihatan banyak, tapi teman fokus saja yang berubah yang mana gitu ya. Baik teman, ini masih latihan ya, masih kita akan bahas lagi banyak untuk latihan soalnya tentang persiapan tes BUMN. Nah teman, ini buat latihan ya, teman bisa menuliskan jawaban di kolom komentar ya, nanti kita pin jawaban yang benar ya. Jadi silakan tulis alasannya juga biar teman-teman semakin mantap untuk persiapan tes BUMN TKD-nya ya, batch ketiga sesuai dengan pengalaman batch 2 kemarin ya, soalnya modelan begini ya. Perubahan-perubahan dengan kode ya, beda dengan batch 1 yang figural biasa ya. Baik teman, kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Mungkin kita membahas untuk subtes yang lainnya ya, ditunggu video yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.